Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dan saya berasal dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 5 Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kemasan. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan yakni mengenai kemasan plastik. Selain itu saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan mengenai kemasan plastik. Kemasan plastik merupakan satu kemasan yang tipis yang terbuat dari plastik yang biasanya digunakan untuk menutupi, melindungi, dan digunakan sebagai kemasan untuk makanan maupun minuman guna melindungi makanan dan minuman tersebut agar tetap lebih awet dan tahan lama. Adapun ketebalan yang biasa digunakan untuk kemasan plastik yakni sekitar 0,01 mm. Selain itu, kemasan plastik itu terbuat dari bahan utama yakni resin, baik alami maupun sintetik. Alami misalnya damar dan oleoresin. Kemudian sintetik misalnya poliuretina dan polivinil klorida. Tak hanya itu, untuk membuat plastik perlu ada bahan tambahan misalnya filler, plasticizer, lubrikan dan sebagainya. Adapun contoh kemasan plastik yakni seperti ini, seperti yang saya pegang pada kali ini merupakan sebuah produk yang kemasannya terbuat dari plastik. Sehingga tahan lama, bentuknya tahan lama, awet dan tidak mudah rusak. Adapun kelebihan kemasan plastik yakni yang pertama, kemasan plastik itu tidak mudah rusak. Contohnya apabila kita jatuhkan dari ketinggian tertentu, maka kemasan plastik itu tidak dapat rusak dengan mudah. Dan kemudian kemasan plastik itu tidak mudah robek atau sobek. Misalnya kemasan ini saya coba robek, ini bisa. Yang kedua, kelebihan yang kedua yakni ringan dan mudah disimpan. Kemasan plastik itu mudah disimpan karena ukurannya dan kemasan ini sangat fleksibel. Yang kedua, kemasan ini sangat ringan. Contohnya produk ini yang terbuat dari kemasan plastik ini sangat ringan serta mudah dibawa. Yang ketiga, kemasan plastik itu tahan terhadap cuaca panas maupun dingin, sehingga produk ini dapat awet dan tahan lama. Selain itu, kemasan plastik juga dapat melindungi produk dari angin, debu, maupun cuaca dan bau, sehingga tahan lama dan awet. Yang keempat, daya tahannya juga lebih lama. Karena produk kemasan plastik itu biasanya kemasannya sangat tertutup dan rapat, sehingga tidak ada zat yang masuk ke dalam produk atau kemasan plastik itu, sehingga dengan begitu kemasan produk plastik yang terbuat dari plastik itu dapat tahan lama dan awet. Di samping semua kelebihan yang dimiliki kemasan plastik yang sangat menguntungkan bagi kehidupan kita, kemasan plastik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kemasan plastik seperti ini itu baik produk makanan maupun minuman itu sangat sulit untuk terurai pada tanah, sehingga plastik itu tidak dapat terurai secara hayati. Kemudian maka tidak mungkin bagi bumi untuk secara alami menyerap bahan ini kembali ke tanah. Yang kedua, kemasan plastik ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemasan plastik dan sampah-sampah plastik, kemasan plastik produk makanan maupun minuman itu misalnya bencana banjir, sehingga dapat merugikan semua orang dan dapat mencemari baik pencemaran tanah, air, dan sebagainya. Yang ketiga itu yakni cenderung menyerap bau dan rasa.
kelemahan ini pada kemasan plastik, ketika kita menggunakan kemasan plastik, contohnya ini menjadi kemasan untuk menyimpan makanan maupun minuman, plastik cenderung menyerap bau dan rasa, sehingga apabila makanan yang disimpan di dalamnya itu akan setelah kita konsumsi produk baik makanan maupun minuman di dalam kemasan tersebut, maka masih timbul bau dan rasa di dalamnya, sehingga terkadang itu sangat merugikan bagi kemasan plastik ini. Saya kira cukup sekian mengenai video penjelasan jenis-jenis kemasan, dalam hal ini kemasan plastik, tentang kelebihan maupun kekurangan kemasan plastik dalam produk makanan maupun minuman yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon pamit jika ada kesalahan kata dan kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.